Kemudian selama pemerintahan dinasti Joseon ada seorang pemimpin yaitu Sejong the Great yang membuat alfabet Hangul yang diadaptasi dari Hancha. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Hai, halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat-sehat aja, apapun kegiatan kalian, apapun kesibukan kalian, semoga kalian tetap sehat. Dan untuk kali ini aku mau belajar. Sebetulnya sekarang itu aku ada kayak ikut kelas online kayak gitu untuk yang bahasa, terutama untuk yang ini yang sekarang yang aku ikutin itu bahasa Korea. Nah, untuk teman-teman yang juga tertarik sama kayak pembelajaran bahasa kayak gitu, terutama untuk yang suka banget sama bahasa Korea dan pengen banget bisa baca Hangul atau mungkin bisa bahasa Koreanya kayak gitu. Nah, di waktu-waktu seperti ini kayak ini normal gitu, mungkin kalian bosan, mungkin kegiatan di di dalam rumah aja, ini tuh bisa jadi pilihan buat kalian, terutama untuk yang pengen banget bisa bahasa Korea. Nah, untuk yang di pembelajaran aku pilihnya itu masih yang Korean basic karena aku masih nggak bisa dibilang aku belum bisa bahasa Korea. Dan itu pun kalau misalkan kayak nonton drama Korea atau apa gitu masih pakai subtitle kayak gitu. Jadi aku milih untuk yang pertama itu Korean basic. Dan untuk pembelajaran ini semuanya bisa online dan bisa disesuaikan dengan jadwal kalian kayak gitu. Jadi aku untuk pilihnya ini ada 8 kelas dan setiap hari Selasa kayak gitu. Terus yang perlu disiapkan itu biasanya buku kotak-kotak kayak gini karena nanti bakalan kita dikasih cara menulis Hangul kayak gitu. Dan ini udah mau mulai sebentar lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan mempelajari apa yang dimaksud dengan Korea basic. Nah, ini udah mulai. Pelajaran kali ini kita mengenal lebih dahulu saja dasar-dasar tentang bahasa Korea. Apa saja yang termasuk dalam dasar bahasa Korea? Nanti aku bakalan tunjukin juga ke kalian Bahasa Korea bahasa Korea itu apa aja. Dinamakan Hangul. Hangul. Pada tahun sebelum 1446. Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian ya. Untuk yang baru bergabung di YouTube channel aku, salam kenal semuanya, jangan lupa subscribe ya. Dan hanya dipelajari oleh kalangan elit dan berpunya. Jadi pada waktu itu yang bisa mempelajari bahasa dan penulisan hanya orang-orang yang mempunyai uang dan orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi sebagai penguasa. Sedangkan masyarakat atau rakyat umumnya tidak dapat mempelajarinya, sehingga kondisi secara pengetahuan dan budaya pada saat itu tidak dapat berkembang dengan baik karena hanya didominasi oleh kalangan berpunya atau kalangan elit. Kemudian selama pemerintahan dinasti Joseon ada seorang pemimpin yaitu Sejong the Great yang membuat alfabet Hangul yang diadaptasi dari
apa. Nah, sejak masa pemerintahan Raja inilah, Raja Sejong, maka semua alfabet dalam bahasa Korea yang kita gunakan sekarang ini bisa muncul dan bisa dipelajari oleh banyak orang. Ya oke teman-teman, untuk kelas pertama hari ini udah selesai. Dan sebetulnya sebelum memulai pelajaran tadi yang banyak ditanyain sama Sam-nya. Nah kalau misalkan kita nyebutnya Sam ya, kebetulan kalau yang pengajarnya yang di kelasku itu namanya Guru Kim, jadi kita manggilnya Kim Sam. Nah yang pertama disorotin itu sebetulnya kayak penanaman kita di awal itu kayak nanyain motivasi gitu loh. Jadi kalau misalkan motivasinya kita memang nggak kuat bener, belajar apapun itu udah pasti apa ya, kayak hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Makanya jadi di sini aku mau jelasin juga motivasi apa aja, apa yang mendasari aku kayak ingin belajar bahasa Korea kayak gitu. Nah kalau untuk motivasi aku sendiri itu yang pertama karena aku memang suka hal-hal yang baru kayak gitu kan, terutama untuk yang pas waktu di pandemi ini. Jadi aku tuh pengen setidaknya aku punya skill baru, punya pengetahuan yang baru kayak gitu kan. Jadi aku kayak memulai pelajaran bahasa ini buat menambah wawasan aku juga kayak gitu. Jadi semenjak pandemi itu aku mulai banyak belajar, terutama yang pertama itu di YouTube ini juga, terus untuk yang lainnya banyak juga yang aku coba-cobain, dan untuk yang sekarang ini aku pengen coba belajar bahasa Korea mulai dari yang basic. Nah untuk motivasi lainnya itu tentunya tetap untuk apa namanya, kayak menunjang aku untuk membuat konten di YouTube juga, karena di konten YouTube aku itu kan juga ada apa namanya, konten K-pop kayak gitu, terutama aku sebagai ARMY kayak gitu kan. Apa sih, kalau aku beli album kayak gitu ya, di sana tuh kayak lirik lagunya kan terutama untuk lagu-lagu yang memang bahasanya itu bahasa Korea. Jadi untuk lirik booknya ataupun kayak foto yang ada tulisan membernya kayak gitu kan, itu semuanya tulisannya Hangul kayak gitu kan. Jadi aku agak kesusahan juga gimana sih bacanya kayak gitu kan. Jadi aku motivasinya juga itu juga biar aku membeli sesuatu itu aku juga bisa mendapat manfaatnya kayak gitu. Jadi aku pengen bisa baca semuanya yang bertulisan Hangul. Nah selain itu aku juga sebetulnya suka budayanya sih, terutama kayak apa namanya, drama Korea atau fashionnya juga aku semuanya suka untuk yang tentang Korea kayak gitu. Dan juga apa namanya, kalau di Indonesia selain menggunakan alfabet itu mungkin seperti aksara Jawa kayak gitu kan, kalau itu kan memang sudah dipelajari mulai dari kecil kan kayak gitu ya. Terus untuk yang di luar negeri kebanyakan itu kan untuk penulisan itu banyak juga yang menggunakan alfabet dari A sampai Z kayak gitu kan. Tapi untuk yang Korea, Jepang, terus negara-negara tertentu juga kayak mempunyai huruf tersendiri yang memang diresmikan untuk jadi tulisan nasional kayak gitu kan. Makanya kayak Korea ini menarik juga menurut aku untuk dipelajari. Makanya aku pengen banget bisa nulis dan baca tulisan Korea atau Hangul kayak gitu. Jadi aku bener-bener pengen banget belajar apa, selain bisa conversationnya, aku juga bisa nulis dan baca tulisan Hangul. Nah selain itu juga apa ya, kan belajar itu penting juga ya, walaupun kayak di kehidupan nyata kayak gini kan kita kerja atau mungkin
ngumpul sama temen, nggak mungkin juga kita ngomongnya juga pakai bahasa Korea kayak gitu kan. Cuman menurut aku ilmu itu nggak ada yang sia-sia kayak gitu kan. Jadi apapun yang kita pelajari untuk menambah wawasan kita itu untuk membentuk diri kita kayak gitu. Dan di Muslim pun juga kan kita dianjurkan untuk terus belajar kan, mulai dari kita lahir sampai kita mati kayak gitu kan. Jadi ini kalau belajar itu menurut aku benar-benar investasi buat diri kita sendiri untuk menambah wawasan kita kayak gitu. Jadi itulah kayak motivasi yang mendasari aku pengen banget belajar bahasa Korea. Jadi buat teman-teman yang pengen juga apapun itu, terutama untuk yang kondisi pandemi kayak gini, jangan sampai kita cuman bisa mengeluh aja kayak gitu kan, dengan keterbatasan pas di pandemi kayak gini. Jadi sesuatu yang membuat kalian senang, sesuatu yang bisa menambah skill baru kalian, boleh dicoba kayak gitu kan, daripada kita nggak bisa keluar kemana-mana juga kan, sekarang juga dibatasi kayak gitu. Jadi yang terutama untuk yang di rumah aja kayak gitu, ini bisa jadi sesuatu yang baru yang bisa menambah wawasan. Jadi bisa kalian coba di rumah. Dan untuk kesan pertamanya aku memulai kelas basic Korean ini, sebetulnya kalau untuk penjelasannya sih mudah dipahami kayak gitu kan. Cuman mungkin karena tidak terbiasa dengan huruf-huruf Hangul, jadi kayak ya masih kayak anak TK gitu loh, yang baru belajar huruf A itu kayak apa kayak gitu-gitu. Jadi tulisanku masih jelek banget. Ini bisa kalian lihat, ini tulisanku udah kayak tulisan bener-bener kayak anak anak TK yang baru belajar huruf kayak gitu kan. Tapi ini memang harus diseriusin, dan kalau misalkan terus belajar nanti pasti bagus juga. Semangat buat diriku sendiri. Jadi itu pembelajaran aku di kelas pertama. Buat teman-teman siapa tahu pengen juga bisa berbahasa Korea atau bisa nulis dan baca huruf Korea atau huruf Hangul. Sebetulnya sudah banyak sih kayak pembelajaran online ataupun di YouTube juga sudah banyak kalau misalkan kalian mau belajar. Cuman tergantung dari motivasinya kita juga, mau apa enggak untuk belajar skill baru kayak gitu. Ini menurut aku skill baru banget, untuk investasi juga dari leher ke atas kayak gitu kan. Ini juga nambah ilmu. Jadi aku bener-bener niat banget pengen bisa bahasa Korea, makanya aku ikutin kelas online yang masih Korean basic kayak gitu. Oke, untuk kelas pertama menarik banget, cuman memang harus dibiasakan untuk nulis huruf Hangulnya. Cukup sekian untuk video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa buat dukung aku ya teman-teman ya. Klik tombol subscribe, jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian. See you, annyeong, assalamualaikum.